Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Putra dari kelas akuntansi 2A dengan NIM 24320907. Sebelumnya saya akan menyampaikan presentasi tentang analisis laporan keuangan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas menitikberatkan pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga bergantung pada aset yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Dengan demikian, hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan seringkali digunakan dalam mengevaluasi profitabilitas. Analisis utama untuk profitabilitas antara lain: 1. Rasio penjualan terhadap aset. 2. Tingkat pengembalian terhadap total aset. 3. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. 4. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa. 5. Laba per saham biasa. 6. Rasio harga terhadap laba. 7. Dividen per saham. 8. Dividen yield. Rasio penjualan terhadap aset. Rasio penjualan terhadap aset atau ratio of sales to asset merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan total aset dengan perhitungan rasio penjualan terhadap total aset sama dengan total penjualan dibagi total aset rata-rata. Dalam perhitungan tersebut, investasi jangka panjang tidak dimasukkan karena investasi jangka panjang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasional normal dan penjualan. Tingkat pengembalian terhadap total aset. Tingkat pengembalian terhadap total aset atau rate earned on total assets mengukur profitabilitas total aset tanpa dipertimbangkan bagaimana aset didanai atau aset ini tidak terpengaruh pada aset yang didanai oleh kreditor atau pemegang saham. Dengan perhitungan tingkat pengembalian terhadap total aset sama dengan laba neto ditambah beban bunga dibagi total aset rata-rata. Tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional dihitung ketika terdapat jumlah laba dan beban yang besar yang berasal selain kegiatan operasional. Dengan perhitungan tingkat pengembalian terhadap total aset sama dengan laba dari kegiatan operasional dibagi aset untuk kegiatan operasional rata-rata. Tingkat pengembalian ekuitas pemegang saham. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham atau rate earned on stockholders equity yaitu mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham dengan perhitungan tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham sama dengan laba neto dibagi total ekuitas pemegang saham. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasanya lebih tinggi daripada tingkat pengembalian terhadap total aset. Hal ini terjadi karena dampak dari adanya leverage, yaitu suatu keadaan ketika perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan pengembalian investasi. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham atau rate earned on common stockholders equity merupakan tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham biasa. Dengan perhitungan tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferred sama dengan ekuitas pemegang saham biasa atau rata-rata. Pemegang saham preferred memiliki klaim atas laba di atas pemegang saham biasa, sehingga dalam perhitungan tersebut dividen saham preferred akan dikurangkan dari laba neto. Laba per saham biasa. Laba per saham biasa atau earning per share on common stock yaitu mengukur pembagian laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Laba per saham biasa merupakan informasi yang harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi, sehingga laba per saham seringkali muncul dalam berita-berita keuangan untuk publik. Perhitungannya adalah laba per saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferred dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ketika saham biasa dan preferred beredar, dividen saham preferred dikurangkan dari laba neto untuk menentukan laba yang berkaitan dengan saham biasa. Selanjutnya, rasio harga terhadap laba. Rasio harga saham biasa terhadap laba atau price earning ratio
yaitu mengukur prospek laba perusahaan di masa depan. Seringkali rasio ini ditampilkan pada berita keuangan, dengan perhitungannya adalah rasio harga saham biasa terhadap laba atau P/E sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa. Kepemimpinan dalam manajemen risiko. Dividen yield pada saham biasa mengukur tingkat imbal hasil kepada pemegang saham biasa yang berupa dividen tunai. Hal ini penting bagi investor yang tujuan utamanya adalah untuk menerima pengembalian dividen dari investasi. Dengan perhitungan dividen yield sama dengan dividen per saham biasa dibagi harga pasar per lembar saham biasa. Laporan tahunan perusahaan. Perusahaan publik menerbitkan laporan tahunan yang merangkum kegiatan operasional perusahaan selama tahun sebelumnya dan rencana untuk kedepannya. Lapisan tahunan tersebut terdiri atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan tahunan biasanya terdiri atas pertama, pembahasan dan analisis oleh manajemen, laporan pengendalian internal, laporan atas kewajaran laporan keuangan. Pembahasan dan analisis manajemen. Pembahasan dan analisis oleh manajemen atau Management's Proportion and Analysis (MTKA) harus disertakan dengan laporan keuangan yang diajukan oleh otoritas jasa keuangan yang berisi tentang analisis manajemen terhadap kegiatan operasional perusahaan saat ini dan rencana ke depannya. Komponen-komponen yang terdapat dalam pembahasan dan analisis manajemen sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan penjelasan manajemen mengenai perubahan yang signifikan antara laporan keuangan periode ini dengan periode sebelumnya. Yang kedua, prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat mempengaruhi interpretasi laporan keuangan, termasuk dampak dari perubahan prinsip-prinsip akuntansi atau adaptasi prinsip akuntansi yang baru. Yang ketiga, penilaian manajemen terhadap ekuiditas perusahaan dan ketersediaan modal perusahaan. Yang keempat, risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang kelima, model pendanaan di luar laporan posisi keuangan atau off-balance sheet seperti leasing yang tidak dimasukkan langsung dalam laporan posisi keuangan. Laporan pengendalian internal. Perusahaan publik wajib menyertakan laporan pengendalian internal oleh manajemen. Laporan tersebut menyatakan tanggung jawab manajemen untuk menerapkan dan menjaga pengendalian internal. Penilaian manajemen dari keefektifan pengendalian internal terhadap proses pelaporan keuangan juga dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Di samping itu juga harus disertakan laporan dari kantor akuntan publik untuk memverifikasi kesimpulan manajemen terhadap pengendalian internal. Jadi, terdapat dua laporan pengendalian internal, satu oleh manajemen dan satu lagi oleh kantor akuntan publik yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan. Laporan kewajaran dari laporan keuangan. Seluruh perusahaan publik harus melakukan audit independen atau independent audit atau examination terhadap laporan keuangannya. Kantor akuntan publik atau Certified Public Accounting yang melaksanakan audit akan mengeluarkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, yaitu Report of Independent Registered Public Accounting Firm. Suatu pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar kondisi keuangan perusahaan publik dikatakan sebagai pendapat wajar tanpa pengecualian opinion atau bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.